apa kabar? Kembali lagi ke channel Bimbel Chief bersama Miss Tisha yang akan membahas materi mengenai penentuan nilai bilangan oksidasi suatu senyawa. Materi ini merupakan pendahuluan dari materi selanjutnya mengenai reaksi redoks. Nah, jadi apa sih nilai bilangan oksidasi itu? Nilai bilangan oksidasi atau biasa kita sebut biloks adalah nilai positif atau negatif yang diberikan pada suatu atom untuk mengetahui nilai tingkat oksidasi atau reduksinya. Aturannya sebagai berikut. Jika ada suatu unsur atau senyawa yang tidak bermuatan, maka nilai bilangan oksidasinya adalah nol. Contohnya, senyawa O2, maka nilai bilangan oksidasinya adalah nol. Kemudian, jika ada unsur Mg, maka nilai bilangan oksidasinya adalah nol. Begitu juga jika kita mendapatkan unsur atau senyawa lainnya, seperti Na, Fe, ataupun H2, ini semua nilai bilangan oksidasinya adalah nol. Kemudian yang kedua adalah, jika suatu unsur atau senyawa mempunyai ion, maka nilai bilangan oksidasinya adalah ion tersebut. Contohnya, jika kita mempunyai H+, nilai bilangan oksidasinya adalah +1. Kemudian, Mg2+, nilai biloksnya adalah +2, oksigen -2, dan Fe +3. Jadi disesuaikan dengan nilai ion yang ada pada unsur atau senyawa tersebut. Kemudian yang ketiga, jika kita mempunyai suatu senyawa, maka jumlah bilangan oksidasinya sama dengan nol. Jika kita mempunyai suatu senyawa netral, maka nilai biloksnya sama dengan nol. Misalkan H2O, maka jumlah biloks H dan O harus sama dengan nol. Begitu juga jika kita mempunyai nilai, maka jumlah biloks Na dan juga Cl adalah nol. Artinya, kita harus mempunyai nilai biloks masing-masing untuk Na dan juga Cl. Aturannya adalah sebagai berikut. Kalian harus mencari unsur-unsur ini terlebih dahulu. Jadi semakin duluan unsurnya muncul, maka kalian akan menuliskan unsur tersebut sebagai nilai bilangan oksidasi yang pertama. Yang pertama adalah, jika kalian menemukan hidrogen dan juga oksigen dalam suatu senyawa, maka nilai biloksnya adalah H+1 dan O-2. Yang kedua, jika kalian menemukan unsur-unsur golongan 1A, maka nilai bilangan oksidasinya adalah +1. Yang ketiga, jika menemukan unsur golongan 2A, maka nilai bilangan oksidasinya adalah +2. Kemudian yang keempat, jika menemukan golongan 3A, maka nilainya adalah +3. Kemudian kita lanjutkan ke golongan 7A, nilainya adalah -1. Untuk 6A nilainya -2, 5A -3, dan yang terakhir, golongan 4A ataupun golongan B, ini yang biasanya paling terakhir untuk dicari. Jadi kita langsung saja ya, cara menghitung nilai biloks masing-masing. Misalkan untuk NaCl, NaCl di sini berarti terdiri dari satu unsur Na dan juga satu unsur Cl. Karena jumlah biloksnya harus sama dengan 0, artinya untuk Na dan Cl ini harus mempunyai nilai biloks plus ataupun minus. Sesuai aturan, maka yang duluan kita harus tuliskan nilai bilangan oksidasinya adalah Na, yaitu +1, karena Na terletak pada golongan 1A. Untuk mengetahui apa-apa saja unsur golongan 1A, 2A, 3A, dan seterusnya, bisa dicek pada video yang lainnya ya. Jadi nilai Na adalah +1, kita akan tuliskan di bawah unsur tersebut. Nah, untuk mencari nilai Cl, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah dengan cara ionisasi. NaCl jika kita ionisasikan, maka akan menjadi Na plus dan juga Cl minus. Ini berarti nilai ion positif dan negatifnya merupakan nilai biloksnya juga. Jadi Na adalah +1 dan Cl adalah -1. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu cara sebagai berikut. Kali balik ion
bagi. Jadi, pada saat kita mengetahui salah satu nilai biloksnya, misalkan untuk NaCl, nilai biloks Na adalah plus 1. Artinya, plus 1 kita kali dengan jumlah Na, yaitu 1 juga, berarti tetap plus 1. Dibalik di sini, maksudnya adalah diubah nilai ionnya dari plus 1 menjadi minus 1. Ion di sini ini opsional ya. Jika suatu senyawa itu mempunyai ion, maka kita akan kurang atau tambahkan dengan ionnya. Tetapi untuk NaCl ini tidak ada, berarti kita skip saja. Kemudian dibagi dengan jumlah Cl, yaitu 1, berarti nilai Cl adalah minus 1. Contoh lainnya untuk H2O. H2O di sini tidak bisa menggunakan cara ionisasi ya, karena H2O merupakan senyawa kovalen, bukan senyawa ion. Jadi tidak mempunyai nilai plus dan minus. Maka kita akan menggunakan cara diketahui salah satu unsurnya, yaitu H plus 1. Kemudian plus 1 kita kali dengan 2, karena jumlah hidrogen adalah 2. Kemudian dibalik menjadi minus 2. Lalu tidak ada ion, berarti kita skip saja. Dan dibagi dengan jumlah oksigennya 1, berarti nilai biloks oksigen adalah minus 2. Contoh yang lainnya lagi. Jadi kita sekarang lebih fokus ke latihan menentukan nilai biloks menggunakan cara kali balik ion bagi ya. Ada senyawa BaCl2. Artinya yang kita duluan tahu adalah Ba karena berada pada golongan 2A, nilainya adalah plus 2. Kemudian dikali 1, karena nilai BA adalah 1, karena jumlah BA adalah 1, dibalik jadi minus 2, ionnya tidak ada jadi di skip, dan dibagi jumlah Cl adalah 2, berarti minus 2 dibagi 2, nilai Cl adalah minus 1. Contoh lainnya lagi, jika suatu senyawa mempunyai lebih dari dua unsur, misalkan H2SO4, artinya di sini harus diketahui ada dua biloks unsur. Lalu cuma satu saja yang ditanyakan. Di sini kita memilih yang ditanyakan adalah S, karena S adalah golongan 6A. Jadi nilai hidrogen biloksnya adalah plus 1 dan oksigen nilai biloksnya adalah minus 2. Artinya jumlah total biloks H dan O harus digabungkan. H adalah plus 1 dikali 2, jadi plus 2. Diingat, disimpan ya. Kemudian O minus 2 dikali 4, berarti minus 8. Hidrogen dan oksigen kita harus gabungkan, artinya plus 2 ditambah minus 8, minus 6. Kemudian selanjutnya dibalik, berarti plus 6, tidak ada ion, berarti tetap plus 6, dan juga dibagi 1. Berarti sekarang nilai S-nya adalah plus 6. Misalkan lagi HNO3, artinya sama nilai biloks hidrogen adalah plus 1 dan O adalah minus 2. Kita akan cari nilai biloks N. Berarti plus 1 dikali 1 untuk hidrogen tetap plus 1, dan untuk oksigen minus 2 dikali 3 minus 6. Artinya kita gabungkan dulu plus 1 ditambah minus 6 sama dengan minus 5, kemudian kita balik jadi plus 5, tidak ada ion, tetap plus 5, dan dibagi 1. Jadi nilai biloks N adalah plus 5. Misalkan lagi K2CR2O7. Di sini sama juga. Biloks K adalah plus 1 dan O adalah minus 2 karena K ada di golongan 1A. Yang kita akan cari CR karena CR berada di golongan B. Artinya plus 1 dikali 2 plus 2, kemudian minus 2 dikali 7 minus 14. Plus 2 ditambah dengan minus 14 sama dengan minus 12. Kemudian kita balik jadi plus 12, lalu tidak ada ion, berarti tetap plus 12, dan dibagi 2, karena CR-nya jumlahnya 2, berarti nilai biloks CR menjadi plus 6. Jadi seperti itu ya. Contoh lainnya jika kita mempunyai suatu senyawa ion, misalkan PO4 3-. Artinya di sini yang kita mau cari nilai biloksnya adalah P, dan oksigen nilainya adalah minus 2. Berarti minus 2 dikali 4 sama dengan minus 8. Minus 8 dibalik jadi plus 8, ada ion minus 3, artinya plus 8 dikurang 3 sama dengan plus 5, kemudian dibagi dengan jumlah P adalah 1. Jadi nilai biloks P tetap plus 5. Contoh lainnya lagi, misalkan MnO4-. Sama, berarti di sini yang kita mau cari adalah biloks Mn, O nilainya adalah minus 2, minus 2 dikali 4, minus 8, dibalik jadi plus 8,
Kemudian ada ion minus 1, berarti plus 8 dikurang 1 sama dengan plus 7, dan dibagi 1, berarti nilai Mn adalah plus 7. Kemudian ada C2O4 minus 2, artinya sama juga yang kita ketahui duluan adalah oksigen. Minus 2, artinya minus 2 dikali 4 minus 8, dibalik jadi plus 8. Kemudian ada ion minus 2, berarti plus 8 dikurang 2 jadi plus 6. Dan dibagi dengan jumlah C adalah 2, berarti plus 6 dibagi 2 jadi plus 3. Jadi seperti itu ya cara mencari nilai Bilox. Nah, jika suatu senyawa itu menggunakan tanda dalam kurung. Contohnya sebagai berikut. Misalkan CaNO3 dua kali. Kalau seperti ini, lebih disarankan untuk menggunakan metode campuran, yaitu ionisasi dan juga cara hitung-hitungan seperti ini ya. Jadi untuk CaNO3 dua kali, kita ionisasikan dulu menjadi Ca2 plus dan juga 2NO3 minus. Nah, setelah ini, artinya kita ketahui bahwa nilai Ca adalah plus 2. Kemudian untuk NO3 minus, koefisien tidak berpengaruh pada nilai Bilox ya. Jadi kita cuma fokus pada NO3 minus saja. Nilai oksigen adalah minus 2, kemudian minus 2 dikali 3 minus 6, dibalik jadi plus 6, dikurang 1 jadi plus 5, kemudian dibagi dengan nilai N1, ya berarti tetap plus 5. Jadi di sini kita bisa dapatkan nilai Bilox untuk Ca adalah plus 2, N adalah plus 5, dan O adalah minus 2. Kalaupun kita mau langsung dengan cara perhitungan, boleh saja. Artinya, untuk CaNO3 dua kali yang kita sudah ketahui adalah Bilox Ca dan juga oksigen, plus 2 dan juga minus 2, karena Ca ada di golongan 2A, dan oksigen adalah minus 2. Maka Ca jumlahnya adalah plus 2 dikali 1, plus 2. Kemudian oksigen, jumlah oksigen adalah 6, berarti minus 2 dikali 6, minus 12. Plus 2 ditambah minus 12, berarti minus 10. Kemudian dibalik menjadi plus 10, lalu tidak ada ion, berarti tetap plus 10. Dan N-nya berjumlah 2, berarti plus 10 dibagi 2 adalah plus 5. Jadi, cara ini merupakan cara yang paling cepat ya untuk menentukan suatu nilai Bilox. Nah, contoh yang lainnya lagi. NH4 dua kali S. Di sini sebaiknya kita ionkan dulu ya menjadi 2NH4 plus dan S2 minus. Berarti kita sudah ketahui bahwa nilai Bilox S adalah minus 2. Kemudian yang kita mau cari adalah nilai N. Berarti H nilainya adalah plus 1. Plus 1 dikali 4 plus 4 dibalik jadi minus 4. Kemudian ada ion plus 1, berarti minus 4 ditambah 1 minus 3. Kemudian N jumlahnya adalah 1, berarti dia tetap minus 3. Jadi dari sini kita ketahui bahwa nilai Bilox untuk NH4 dua kali S, N adalah minus 3, H plus 1, dan S adalah minus 2. Contoh lainnya misalkan juga NH4NO3. Artinya nilai N di sini akan berubah, tidak tetap nilainya ya. Berarti kita ionisasikan dulu antara NH4NO3 menjadi NH4 plus dan juga NO3 minus. Kita akan hitung satu persatu nilai Bilox N. H adalah plus 1, berarti sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Plus 1 dikali 4 plus 4 dibalik jadi minus 4, kemudian ditambah 1 jadi minus 3. Dan untuk NO3, berarti nilai O adalah minus 2. Minus 2 dikali 3 minus 6, dibalik jadi plus 6, dikurang 1 karena ada ionnya, berarti N nilainya adalah plus 5. Jadi seperti itu ya contoh-contohnya. Nah, sekarang saatnya untuk latihan. Coba kalian tentukan berapa nilai Bilox untuk senyawa berikut ini. Ada 10 nomor untuk latihan soal. Untuk pembahasannya, kita bisa bahas pada saat les ya. Sekian pemaparan materi mengenai penentuan nilai Bilox suatu senyawa. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Bimbel Chief ya. Sampai ketemu di video berikutnya.